Yeah. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Sehat-sehat nak, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tadi lihat di, bisa Ji nak, bisa Ji. Bisa Ji lihat? Bisa. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama senantiasa mengucapkan Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat untuk beriman kepadanya, ya anakku. Kemudian selanjutnya mari kita juga senantiasa untuk always send salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought the human from the darkness to the light. Okay, today we are going to continue our class. Inshallah, we will learn again about English. Okay, so inshallah you will speak much today about English. Do you understand what I say? Paham ya apa yang saya bilang nak? Paham Pak, paham. If you don't understand, say you don't understand. Okay, because if you don't understand, and I will try to speak Indonesia. Okay, yeah, if you don't understand, I will speak Indonesian. Yeah, I'm gonna mix the language so you can understand. Syafika, jangan melihat begitu sekali kayak saya apa namanya grogi gitu. Well, before we start our class today, we are going to pray to Allah Subhanahu wa taala. Pray before studying, pray start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. And then the next we are going to read Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Kafirun 1, 2, 3, go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. And then the next we are going to explain a little bit about Surah Al-Kafirun, anak-anakku. Why we need to explain Surah Al-Kafirun? Because if we just read Al-Quran, and then we don't know the meaning, and then we don't know the explanation, it is like kurang, begitu ya? Kurang ya? Kurang tentang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. So we have to know what is this surah about. Okay, what is this surah about? Ada yang tahu surah ini tentang apa? Ayo, feel free to speak. Bicara saja. Ya, santai. Ayo belajar kina bicara di depan umum supaya nanti kuliah tidak ada lagi kecanggungan. Tentang orang kafir, Pak. Kisah tentang orang kafir. Orang kafir. Mantap ya. From the name of the surah, we know that this is about al-kafirun, or bahasa Inggrisnya itu disebut disbelievers. Disbelievers itu adalah orang yang tidak percaya. Al-kafirun, anak-anak sekalian, itu berasal dari kata kafara. Kafara artinya menutupi. Jadi artinya orang kafir itu menutupi kebenaran, walaupun dalam hatinya ada yang semacam dia bisa rasa bahwa itu adalah kebenaran. Itu adalah Islam merupakan sebuah kebenaran bahwa Allah itu satu, tapi orang kafir lebih memilih untuk menutup kebenaran tersebut, yaitu dengan cara kafara, yaitu menutupi. Dan orang yang menutupi disebut kafirun. Kafirun orang yang menutupi, berarti pelakunya atau subjeknya, orang yang menutupi disebut kafirun. Orang-orang yang diberikan misalnya ya lapar gitu, kemudian kita berikan dia makanan, dia kemudian mengatakan tidak mau kak syukuri ini, bukan dari kamu ini,
dia bilang begitu, maka dia itu termasuk orang yang kafir. Ya, artinya dia tidak mensyukuri, tidak mengakui nikmat atau pemberian yang telah kita lakukan. Ya, tapi jangan tiba-tiba bilang orang, kafir kau. Jangan, ya santai saja. Oke. Jadi orang yang kafir dalam berdasarkan bahasa begitulah, ya menolak apa yang menjadi kebenaran. Itu menolak apa yang menjadi kebenaran berarti itu adalah orang kafir. And then the history atau sejarah of al-kafirun itu sejarahnya begini nak. Sejarahnya begini. Kan Nabi Muhammad itu in the time of dakwah dia selalu berjalan kemudian mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam. Oke, kemudian otomatis orang kafir itu marah dan memerangi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad setiap harinya tidak pernah menyerah. Sehingga pengikut Nabi Muhammad atau Islam, Muslim itu menjadi semakin banyak. Kemudian orang kafir itu mulai merasa bahwa ini kayaknya Nabi Muhammad ini keterlaluan. Sepertinya kita harus mengajak dia untuk berdamai. Bagaimana cara berdamainya? Mereka itu kemudian mendatangi Nabi Muhammad, kemudian mereka menawari Nabi Muhammad sesuatu hal seperti yang berikut saya akan jelaskan. Mereka mengatakan, Muhammad, begini saja Muhammad, karena kamu tidak mau berhenti, begini saja. Kami akan beriman kepadamu satu hari, beriman kepada Allah satu hari, dan kemudian esok harinya kamu lagi yang menyembah berhala. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, bah tidak mau ya, dilarang itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kalau begini Pak, begitu paling 1 bulan saya akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian 1 bulan kemudian kamu yang akan sembah berhala. Otomatis Nabi Muhammad lagi mengatakan tidak, ya tidak ada tawar-tawar. Kalau begitu paling 1 tahun saya akan menjadi pengikutmu, kemudian 1 tahun ke depan kamu yang akan menjadi penyembah berhala. Ditolak lagi anak-anak sekalian, tidak ada istilah. Kemudian turunlah ayat ini atau surah ini untuk memberikan jawaban kepada orang kafir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku Muhammad tidak akan menyembah a'budu ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Berarti itu adalah sebuah pernyataan yang jelas bahwa orang kafir tidak akan kusembah itu apa yang kau sembah. Ya, seperti itu nak. Ya, begitu dia penjelasannya tentang al-kafirun. Kemudian di satu sisi di waktu lain Nabi Muhammad juga pernah ditawari, bagaimana kalau begini Muhammad, kamu saya biarkan untuk memilih istri apapun yang kamu mau, ya, yang paling cantik silakan kamu pilih, kemudian kamu boleh nikahi, tapi dengan syarat kamu hentikan ini dakwah Islam. Nabi Muhammad mengatakan tidak. Kemudian ditawarkan lagi, bagaimana kalau saya berikan kamu jabatan dan harta yang banyak, terserah kamu ambil berapa. Nabi Muhammad mengatakan tidak, meskipun kamu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwah Islam ini. Ya. Kemudian menyerahlah orang-orang kafir untuk kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk tawar-menawar, sehingga terjadilah pada akhirnya peperangan. Peperangan itu nak terjadi kalau tidak bisa lagi dihindari, artinya kalau bicara sudah tidak dapat lagi dilakukan, ya, maka kita berperang pada saat itu, ya anak-anak sekalian. Ada pertanyaan mengenai surah ini? Tidak ada. Ada mungkin yang bertanya kenapa ganteng sekali Ki Mister? Tidak ada Ji, ya. Tidak ada. Baik, sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, what can you see? What can you see here? What can you see? Squirrel. People. Kebun binatang. What is this? Zoo. Giraffe. This is Elephant. This is fox. And this one? Hippo. Hippo. This is rhino. Ya, rhinoceros. Ya, rhinoceros. Apa Mister? Rhino. R-H-I-N-O. Rhino. Itu badak. R-H-I-N-O. Rhino. Kalau hippo hidupnya di sungai. Hippo itu hidupnya di sungai. Hippo itu adalah kuda Nil.
Ya, kunil, kuda nil. Ya. Kemudian this one, ya bird, ya, nggak tahu bird apa itu. Ini adalah squirrel. Oke, and then ini tempat disebut sebagai zoo, ya, zoo. Oke, this is a zoo. Who has been to the zoo? Siapa yang pernah ke zoo? Saya Pak. Ya, Saladin, Nadia pernah? Iya. Oh, saya kira pernah juga. Oke. Di kebun binatang mana? Where is the zoo? Taman safari. Taman Safari Sulawesi di? Enggak ada di Sulawesi. Ada kan di Sulawesi? Dekat rumah banyak binatang, Pak. Ada lah. Pak, dekat rumah banyak binatang, Pak. Ya Allah. Kebun binatang di Sulawesi ada nah. Itu yang Di Goa. GDP, Pak, di GDP. Tidak ada gajahnya, tidak ada GDP. jerapah. Oh, GDP. Ada juga di GOR. Ya, ada di GOR. Tapi binatangnya ya semut-semut. Apa sih? Ya, zoo. Jadi kalau kalian pernah ke zoo, kalian dalam bahasa Inggris nak mengatakan begini. I have visited a zoo. Ya, I have visited a zoo. Saya, apa artinya have? Pernah. Saya pernah atau saya telah mengunjungi sebuah kebun binatang. Oke, kalau kalian never go to the zoo, kalian belum pernah, maka kalian mengatakan I have not visited a zoo. Oke, sampai sini paham? Oke, ya. Kalau kalian pernah melakukan sesuatu dalam kehidupan kalian, tolong gunakan kata have. Have, kemudian ada kata kerja ketiga. Oke, karena ini tadi bilang pernah dalam hidup kita mengalami atau melakukan pengalaman mengunjungi kebun binatang, maka kalian mengatakan I have visited a zoo. Oke, sampai sini paham? Kalau yang belum, maka kalian belum memiliki pengalaman hidup tentang mengunjungi kebun binatang. Maka kalian bilang, I have not visited a zoo. Atau kita bisa bilang biasa, I haven't. Kita singkat. I have tambahi N, terus koma atas, kemudian T. I haven't. Disingkat nak, gitu. Boleh. Ya, I haven't visited a zoo. Belum pernah mengunjungi. Kemudian kalau kita mau bertanya pada seseorang, pernahkah kamu mengunjungi sebuah binatang? Kita mengatakan, have you visited a zoo? Oke, paham nak ya? Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke. Kemudian kita menjawabnya ini simpel sekali. Ya. Ini namanya kalimat pertanyaan ya atau tidak. Karena pertanyaannya begini. Pernahkah kamu ke kebun binatang? Pasti jawabannya iya atau jawabannya tidak, ya. Nah, tidak mungkin kita bilang begini. Pernahkah kamu ke kebun binatang? Langsung dijawab. Karena begini, tidak mungkin lah. Nah, itu tidak masuk akal. Nyambung coy. Nggak sembung bawa golok. Nggak nyambung goblok. Ya. Ditanya tuh, pernah pergi ke kebun binatang? Langsung bilangnya di ini. Jadi jawabannya simple, ya atau tidak, selesai. Nah, jadi jawabannya yes I have, atau kalian boleh bilang no I have not. Itu simple begitu nak. Simple begitu, gampang sekali gitu. Jadi kalau kalian pernah, kalian mengatakan I have visited the zoo. Kalau belum pernah, I have not visited the zoo. And then kalau kalian bertanya pada seseorang, if you visited the zoo, jawabannya yes I have, atau no I have not. And then this is yang disebut sebagai life experience. Okay, do you know life? What is the meaning of life? What is the meaning of life? Hello guys, hello YouTubers. Come on. Apa Pak? What is the meaning of life? Kehidupan. Betul, life itu adalah kehidupan. Kalau life experience, pengalaman hidup. Pengalaman hidup, bagus. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian memiliki pengalaman hidup, kalian mau mengatakannya pada seseorang, tolong gunakan kata have. Have, ya. Have tambah kata kerja 3, ya. Kalau belum mengalaminya, have not. Ya. Oke, sampai sini paham nak ya? Sampai sini paham, slow saja kita, slow saja. Yang penting tambah-tambah sedikit ilmu.
Yeah, next. Yeah. What picture can you see? What picture? Orang kenyang. Orang kenyang. What is the English of kenyang? Apa nih? Ayo, atau penuh gitu. Full. Ya, Full. bagus, mantap. Full. F U L L ya. F U L L. Mister, Iya nak, saya kira. present perfect ini kah? Ya, betul sekali ya. Tapi kita jelaskan dengan mudah nak supaya teman-teman tak bisa juga paham tuh. Sama-sama kita belajar. Tuh. Karena dia itu kenyang, berarti baru saja dia ngapain? Makan. Ya, baru saja dia nganre. Itu apa sih Inggrisnya nganre? Eat. Ya, eat. Bagus. Tapi anak-anakku sekalian, kalau di kalimat ini kita tidak menggunakan eat, tapi kita menggunakan he has eaten a lot. Oke? He has eaten. Kita menggunakan eaten nak sebagai bentuk ketiga. Tiga. Kemudian kita menggunakan di sini nak, perhatikan baik-baik, karena dia he anak-anakku sekalian, maka kita menggunakan has. Ya? Paham ya? Tadi kita menggunakan apa? Yang tadi kita menggunakan have karena dia itu subjeknya atau pelakunya adalah I. Oke, I itu nak have. Itu I have. So, kalau you have juga, they have juga, we have juga. Nah, artinya kalian boleh mengatakan are you there, we have. So, he, she, it, has. Oke, selesai ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kemudian kita tidak menggunakan it saja nak, karena it itu kata kerja satu, tapi kita menggunakan kata kerja tiga. Oke, apa artinya he has eaten a lot? Dia sudah makan banyak. Dia sudah makan banyak ya. Nah, berarti yang dia makan itu banyak ya. Oke. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, what picture can you see? What picture can you see? Hello YouTuber, come on, come on. Hello. Yeah, what picture can you see? You can see here is the boy. Is a very hungry boy. Okay, very hungry ya. That's why dia meminta untuk diberikan makanan atau uang untuk beli makanan. Okay, do you understand sampai sini? Oke, karena dia ini kelaparan, berarti selama ini atau baru saja ini dia belum makan, ya. Nah, guys sekalian, maka kalimat bahasa Inggrisnya coba tebak, siapa yang mau tebak? Dia belum makan. Coba, he He has not eaten. He has not eaten. Oke, kita lihat. He has not eaten anything. Oke. He has not eaten anything. He has not eaten anything. Dia belum makan sesuatu apapun. Anything. Anything nak sekedar info untuk kalian. Anything itu artinya sama sekali kayak tidak begitu. Anything. Kayak nothing begitu. Oke? Kalau something beda. Kalau something itu sesuatu berarti ada. Kalau anything kayak negatif maknanya begitu ya, understand ya. Ini artinya anak-anakku sekalian, kalau kita mau bertanya apakah dia sudah makan, has he eaten, apakah dia telah makan. Jadi kalau mau buat pertanyaan gampang sekali, ditukar saja tempatnya subjek sama has. Has he eaten, apakah dia telah makan? Oke, ya jawabannya ya sama tadi, yes he has atau no he has not, ya. Ini anak-anakku sekalian disebut sebagai recent past events atau kejadian lampau yang baru saja terjadi. Oke, kejadian lampau yang baru saja terjadi. Sebelum kalian masuk di ruangan ini atau Google Meet ini, apa yang baru saja kalian lakukan? Ada yang baru melakukan sesuatu sebelum kalian masuk ke Google Meet ini? Nonton YouTube. Nonton YouTube. Jadi bahasa Inggrisnya apa nak Saladin? Saya baru saja menonton YouTube. Gitu. I have watching. I have Watching. Nggak ada ing nak kalau di kalimat ini ya. Harus dipakai yang ketiga nak Saladin. Yang ketiga. I have
watch it, tahu tulisannya, watch it. Bacaannya nak itu watch, ya, watch. I have Ya sampai keluar ini liur, tahu ya, ya. Paham ya, Nak ya, Saladin? Pak. Ya. Kemudian selanjutnya itu artinya Saladin baru saja melakukan yang namanya nonton YouTube. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham anak-anak sekalian. Kemudian next, what picture can you see? This is the last picture. What picture is this? Merdeka. Yeah, this picture is about independence, ya, kemerdekaan of Indonesia. Oke, jadi kita mengatakan dalam kalimatnya, saya tanya dulu anak-anakku sekalian, apakah sekarang ini Indonesia tidak merdeka lagi atau masih merdeka? Masih ya? Masih? Masih, Oke. Pak. Ya, masih. Jadi artinya anak-anakku, kalau ada kejadian yang di masa lampau terjadi dan sampai sekarang masih terjadi, maka kita akan mengatakan Indonesia has been independent for 75 years. Apa artinya? Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Paham ya? Jadi itu kayak ada sesuatu di masa lampau. Kan orang merdeka di masa lampau tahun 1945 dan sampai sekarang masih merdeka. Berarti itu kalau dihitung-hitung ada sebanyak 75 tahun. Maka kita menggunakan has been independent gitu. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada? Nggak ada, Ji? Ya? Syakil, ada pertanyaan, Syakil? No question, no? Okay, good. We are good. Okay. Indonesia nak digolongkan sebagai id karena benda yang mati, benda yang tidak memiliki gender, benda yang tidak memiliki jenis kelamin. Maka dia masuk he itu laki-laki, she perempuan, it itu masuk dalam Indonesia. Oke. Paham ya, Nak ya? Makanya dia pakai has. Penjelasan untuk bin, ini anak-anakku sekalian, bin ini adalah gampang sekali. Kalau kalian tidak mau menggunakan kata kerja tiga di sini setelah has, maka kalian harus memperantarainya dengan bin. Ya, independen kan itu adjektif, merdeka, ada J ini, ada J. Makanya kita harus pakai bin di tengah-tengahnya antara has dengan independen. Oke, paham, Nak ya? Ada yang bingung? Ada? Aman? Ya, contohnya Nana, contohnya. Ada teman tak, tuh teman kecil tak itu dari kecil dia cantik, dari kecil dia cantik. Namanya teman tak itu misalnya siapa gitu, Madonna. Teman tak itu namanya Madonna. Madonna itu dari kecil sampai sekarang dia cantik. Berarti kita mengatakan Madonna has been beautiful. Oke, paham ya? Oke, paham Nak? Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalau dia dari dulu sampai sekarang masih begitu saja, maka kalian mengatakan seperti itu tadi, has atau have, boleh. Atau anggaplah contoh lain, misalnya kegiatan apa atau kejadian apa yang dari dulu terjadi tapi sampai sekarang masih terjadi, apa? Ada dalam kehidupan kalian dulu terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Sekolah. Ya, sekolah. Contohnya kami, apa bahasa Inggrisnya kami? We. Ya, kami kalau telah we have, ya, cocok tadi. We have, kami telah menjadi siswa selama 2 atau 3 tahun. Kami telah menjadi siswa bukan 3 tahun, tapi 9 tahun dari SD, ya. Kami telah menjadi siswa selama 9 tahun. Apa bahasa Inggrisnya, Nak? We have been students, ya. We have been students for 9 years. 9 years, ya, begitu. Saya ulang, Nak. We have been students for 9 years. Kenapa harus ada been? Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik. Kenapa harus ada been? Karena students bukanlah kata kerja ketiga. Ya, students adalah kata benda hidup, ya, kata benda hidup. Oke, Nana ya? Oke.
Tapi kalau kalian di sini kata kerja 3 Ji, langsung bisa aja ketemu dengan has atau have. Ya, contohnya sudah makan, I have eaten. Oke. Ya, dan begitu. Contohnya begitu. Nah, ya. Paham sampai sini mudah-mudahan. Ini disebut sebagai past to present event. Ya, siapa bertanya? Saya Ya. itu jadi tidak selalu kata ketiga. Apa itu nak, Syafika? Tadi kan bukan yang kata kerja ketiga. Jadi tidak selalu ketiga. Ya, tidak selalu Ji nak, tidak selalu Ji. Tidak selalu Ji kata kerja 3. Yang penting kita perantarai pakai been. Kalau tidak mau pakai kata kerja 3. Paham Ki? Kalau kata kerja 3 Ji langsung nih, langsung jodohkan, langsung dampingkan dia. Tidak usah diperantarai, tidak usah. Ya. Oh, jadi kayak tergantung kalimat. Ya, jadi kayak tergantung kalimat. Ya, makanya itu penting ya. Nah, Iya nak, ini dia. ini untuk yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Ya, masih terjadi. Ya. Ya, masih terjadi ya, contoh begitu. Jadi kalian mengatakan ada kata for-nya selama begitu. Ada kata for selama berapa tahun gitu. Kita perhatikan contohnya nak. Ada kata for selama 75 tahun. Ya, paham nak ya? Contohnya mama tak masih menjadi istrinya ayah tak, berarti my mother has been my father's wife. My mother has been, telah menjadi my father's wife, istrinya bapakku, for selama berapa tahun? Selama berapa tahun itu titik gitu. Ya. Paham nak ya? Iya, paham. Mudah-mudahan paham. Kalau ada pertanyaan, tanya sekarang sebelum saya beranjak dari sini. Ada pertanyaan lagi? Jadi intinya Mister, kalau ya. kalau di situ kata kerja tetap pakai bin atau tidak? Kalau tergantung kata kerja apa nak. Kalau kata kerja 3 enggak usah pakai bin. Nah, kalau kata kerja 3 nak enggak usah pakai bin. Langsung seperti contoh yang di awal-awal tadi. Ya. Paham nak ya? Sekali lagi saya katakan, kalau dia kata kerja 3 Ji, langsung saja bertemu dengan have atau has. Kalau bukan kata kerja 3, maka kalian harus memperantarainya dengan bin. Gitu. Paham nak? Paham? Ya? Ya, paham ya? Ya, ada lagi pertanyaan nak? Ya. Yeah. Jadi kalau bukan kata kerja? Kalau bukan kata kerja berarti kita harus pakai bin. Paham nak? Misalnya, Vivi telah menjadi seorang siswa. Berarti siswa itu nak, apakah dia kata kerja? Apakah siswa itu kata kerja? Bukan. Siswa itu masuk ke dalam kategori kata benda, yaitu benda hidup. Jadi kita mengatakan pakai bin atau enggak di sini? Pakai bin atau enggak? Menurut Tak Vivi, kalau dia kata benda student, apakah kita harus memperantarainya dengan bin atau enggak? Ya, tidak nak, karena dia adalah bukan kata kerja 3, ya. Oke. Jadi tidak perlu diperantarai oleh bin, ya. Perlu karena kita memiliki kata benda di situ, ya. Jadi kalimatnya begini nak. Vivi has been a student for 9 years, gitu, ya. Vivi has been, ada binnya nak, ada binnya, ya, karena student di setelahnya itu. Kecuali kalau bilang Vivi telah mengunjungi kebun binatang, berarti kita bilang Vivi has visited, tidak ada bin toh? Ada bin. Vivi has visited a zoo. Oke, paham nak ya Vivi? Iya begitu nak, insya Allah ya. Intinya begitu. Kalau dia kata kerja 3 tidak usah pakai bin, tapi kalau bukan kata kerja 3 pakai bin. Oke? Sekali lagi saya ulang, kalau dia adalah kata kerja 3 tidak usah pakai bin. Kalau dia bukan kata kerja 3 pakai bin. Oke?
Oke, ada yang sudah connect? Sudah connect? Nah, misalnya kalau bilang Kak, saya telah bersabar selama 2 tahun. Bersabar itu kata kerja atau kata apa? Kata kerja. Ya, kata sifat, nah itu bersabar ya. Kata sifat itu namanya bersabar, toh sabar. Jadi bahasa Inggrisnya itu patient, toh patient itu sabar. Jadi kalimatnya harus menggunakan bin atau enggak? Menggunakan bin atau enggak? Pakai. Ya pakai, karena bukan kata kerja 3 gitu loh ya. Paham Kina yang mudah-mudahan lu paham. Jadi kalimatnya I have been patient for 2 years. Saya telah bersabar selama 2 tahun. Oke? Oke. Oke? Begitu nak. Kalau saya telah menulis selama 3 tahun, apa bahasa Inggrisnya? I have been. Menulis itu kata apa nak? Salah Oh, nih. I have written. Ya bagus. I have written for 3 years. Gitu loh nak ya. Tidak susah-susah amat Ji. Ya. Jadi kita perhatikan langsung ke kata setelah kata telah. Apakah dia itu adalah kata kerja atau bukan? Paham Ki? Ya, kalau dia kata kerja 3 langsung saja, nggak usah ada bin-bin. Paham nggak ya? Ya, atau mau Ki mengatakan pengalaman pribadi tak? Pernah Ki misalnya makan coto, berarti I have been eaten atau eaten, yang mana benar? Pakai bin atau enggak nak? Tidak. Ya tidak usah ya. Jadi tidak usah pakai bin gitu loh ya. Saya telah makan. Kalau pakai bin Kina langsung bilang artinya itu saya telah dimakan. Ya. Nah, kalau kalian gabungkan bin dengan kata kerja 3 itu bermakna dina, bermakna di apa begitu ya. Kalau bilang Ki I have been eaten coto, berarti saya telah dimakan coto ya. Oke. Kalau I have eaten coto, saya telah memakan coto. Paham nak ya? Paham Ki? Ya, Saladin paham Ki nak? Ya, kalau masih ada kebingungan tanya lagi sampai selesai ini ya, sampai clear betul. Ya, paham ya? Baik, anakku sekalian, ini kesimpulannya pada hari ini. Kalau Ayu Dewi ketemu dengan have, she, he, it ketemu dengan has, kemudian ketemu dengan past participle. Ini namanya kalimatnya, nah. Ini namanya kata kerjanya past participle. Past participle itu kalau mau mudah, saya waktu SMP ini yang kusebutkan ini. P3, bab 3. Ya, bab 3 namanya itu past participle yang ada ed-nya. Ya. Ada juga yang tidak ada. Ya. Ini namanya yang ada ed-nya berarti dia adalah disebut sebagai regular. Ini namanya irregular. Ya. Sekalian. Oke, I have decided, saya telah memutuskan. You have finished, kamu telah menyelesaikan. They have lost, mereka telah kehilangan. Atau she has chosen, dia telah terpilih, dia telah memilih. He has gone, dia telah pergi. Gitu, paham ya? Oke, mari kita lihat selanjutnya. Kita akan latihan practice, kita akan berlatih nak two truths one lie. Kita akan memberitahukan kepada semua orang tentang our life experience, tentang pengalaman hidup kita. Tapi 2 yang benar dan 1 kebohongan. Oke, tentang pengalaman hidup kita. Jadi kita akan sebentar ini memberitahu orang 3 kalimat. 2 tentang pengalaman hidup yang benar dan 1 itu salah. Oke, bahwa itu merupakan kebohongan. Contohnya nak seperti ini. Pengalaman hidupnya Mr. Hai, my life experience. Oke, my life experience, pengalaman hidupnya Mr. Hai. Kalian lihat yang mana kira-kira yang 2 yang benar, saya katakan kepada kalian yang mana itu yang 1 yang salah, yang bohong Kak. Oke, kalian siap? Kita lihat. I have bought a guitar. Apa artinya I have bought a guitar? Saya pernah membeli gitar. Ya, saya setelah membeli gitar. Yang kedua, I have swum in the sea. Saya telah berenang di laut. Saya telah berenang di laut. Ketiga, I have visited Kalimantan.
Saya pernah mengunjungi Kalimantan. Mengunjungi Kalimantan. Yang mana kira-kira di sini yang benar, yang mana yang salah? Ada yang mau menjawab? Pak, Silakan Saladin. yang salah itu Pak, yang I have visited Kalimantan. I have visited Kalimantan. Why? Kenapa begitu kamu menyebut? Anu Pak, karena apa di? Karena apa? Muka-muka ada muka-muka Kalimantannya. Apa Din? Apa Din? Nak? Menurut kenapa? Menurutku Pak, menurutku. Ya, menurut Aisyah sama menurut. Karena memang Pak kita belum pernah pergi Kalimantan Pak. Oke, jadi yang benar itu dua ini, pernah berenang di laut dan pernah Iya, membeli Pak. gitar. Berenang di laut pernah kulihat videonya Pak, ada videonya. Masa? Udah viral kayak itu. Iya, nah saya Pak. Oke, thank you Saladin. Kita simpan dulu jawabannya. Yang lain ada yang mau menjawab? Ada? Ya, silakan Akiran. Itu Pak. I have bought a guitar. Itu yang benar atau salah? Salah. Jadi ini yang bohong. Ini yang dua benar, begitu. Ini bohong. Saya tidak, berarti saya tidak pernah beli gitar ya. Begitu ya? Kenapa Ki bisa bilang begitu? Apa alasan tak? Karena di kelas pernah cerita pergi ke Kalimantan. Masa? Iya pernah kayaknya Mister. Iya pernah. Pernah kah? Kalau yang Pernah kedua, kayaknya deh. saya telah berenang di laut. Kalau yang kedua Bohong. Masa berenang di laut? Bohong itu, bukan salah. Oh salah. Berarti saya tidak pernah berenang di laut. Iya, di pantai. Pantainya laut tinggi baca. Emang lo kata itu pantai apa? Pinggir laut. Pinggir laut itu pantai saja. Ya. Apakah saya jadi yang mana deh? Kita lihat lah. yang paling terakhir Mister. Yang ketiga. Berarti yang ketiga salah. Ya insya Allah. Yang ini, yang dua ini benar. Kalimantan sama lautan pernah. Enggak, satu benar. Satu aja salah di sini nah, dua benar. Ya, mari kita lihat. Gitar salah, pernah kita larang. Ya, ini yang benar jawabannya ya. Oke. Jadi begitu nak. Jadi Mr. Hai itu tidak pernah beli gitar, tidak pernah. Ya. Pernah main gitar, tapi kalau beli gitar enggak. Ya, mending saya beli istri. Mending saya tabung uang untuk uang panai, ya. Begitu anak sekalian ya. Jadi ini tadi tentang pengalaman hidupnya Mr. Hai. Kalian buatlah ya, buatlah sekarang seperti itu. Kemudian kita akan mencoba untuk menebak-nebak yang mana kira-kira yang kebenaran, yang mana kebohongan. Untuk membantu kalian, Mr. Hai menyediakan banyak kata kerja di sini, anak-anakku sekalian. Ya, jadi kalian berfokus bukan kepada present, bukan kepada past, tapi berfokus kepada yang ini nak. Bagian di sini saya kita pakai. Ya, bagian di situ saja kita pakai karena dia itu have sama has hanya bisa bertemu dengan past participle. So, contoh, answer. Apa artinya answer? Menjawab. Ya, blush itu blush memerah, copy mengcopy, discover menemukan, earn mendapatkan, fire menembak, ya, gather mendapatkan atau mengumpulkan, heal menyembuhkan, intended bermaksud, jump melompat, knock mengetuk, laugh tertawa, memorize menghafal, need membutuhkan, open membuka, pretended berpura-pura, reach menggapai, scream berteriak, tempt menggoda, wanted itu menginginkan, dan lain-lain. Oke, kalian silakan kalau mau kalian pakai kata kerja yang ada di sini boleh, tapi kalau kalian mau pakai kata kerja kalian sendiri boleh juga. Silakan buat 3 kalimat, 2 merupakan fakta dan yang 1 merupakan hoax.
Mister, Iya nak. apa bab 3-nya go? Bab 3-nya go. Go. Go Iya. nak. Go pergi berarti gone. 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 Gone nak, gone. Gone. Oh iya. Iya nak. Oke. Silakan nak buat 3 kalau yang sudah selesai. Kita kasih waktu 1 menit untuk pembuatan ya. Ayo, atau tambah-tambahilah sedikit 3 menit lah. Soalnya sudah azan nih kayak. Pak, sudah azan di tempatku, Pak. Gitu Mi. Azan juga saya pada tempatku. Iya, hai kita akhir time kelas nih kalau begini. Kurang seru ya. Bagaimana nak kita akhiri kelas kita pada hari ini? Ya, mengerti Miki kah? Mengerti Miki nak? Ini cuma latihan Ji yang mau diketahui sekarang ini cuma latihan. Mengerti Miki semua? Pak, kalau membeli apa Pak? Membeli itu nak BOUGHT. Bo. BOU. Yang tadi nak yang Oh ya Pak, ya Pak. beli gitar itu. Sebenarnya kan dia dikumpul, enggak Jina dikumpul. Sebenarnya mau cerita di sini, kemudian seru-seruan tuh kita akan kira-kira menebak. Tapi habisnya waktu, jadi terpaksa kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini karena sholat lebih penting daripada semua ini. Apalah, karena Allah yang paling penting. Oke, anak sekalian baik. Kita mungkin akan akhiri kelas kita pada hari ini. Saya minta tolong anak-anakku sekalian yang ini, tolong kalian cari semua artinya nak, ya. Kalian cari semua artinya ini, ya. Kemudian dipelajari, ya. Oke, iya. Nggak juga suruh dihafali, pelajari saja. Ya, enggak Jina. Tidak Jina, ya Allah. Tugas mau tidak tugas untuk kebaikan kalian sendiri. Kalian coba cari-cari artinya enggak semua, ya. Nah, paham Ki ya? Ya, cuma sekedar sebagai ya apa bukan kayak kalian kelas 9 kayak masih mau kayak dikasih aturan bagaimana. Kalian kalau mau pintar belajar, kalau tidak mau pintar ya tinggal bisa mangap saja di sudut ruangan begini. Kalau itu tidak mau pintar ya. Kalau mau pintar belajar Kina ya. Ya, mau itu ujian lagi. Ujiannya nanti itu bukan ujian nasional, yang lain mungkin lagi ada kayak sistem baru. Nanti kita dibicarakan, kita sholat dulu bersama-sama. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebenarnya ada speaking practice hari ini, tidak ada waktu. Mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, nak. Salam, sehat selalu. Thank you, Mister. Thank you, nak. Thank you.